Hai teman-teman, balik lagi bersama kita Kucing Hitam. Sekarang kita sedang berada di kampung mati Vietnam ya. Sekarang kita lanjut ke dalam. Gue nggak paham sih, gila. Gendong anaknya, dan gendong anaknya, dan satu anaknya itu yang masih dalam tadi. Apa tadi yang lu rasain? Nama saya Ibas Kiswotomo. Kebetulan saya tuh yang jaga di sini ya. Jadi cukup lama saya tuh di sini ya, sejak tahun 80-an ya. Sebenarnya sih banyak orang mengenal sini bilangnya itu kampung Vietnam, padahal itu bukan. Di sini tuh adalah kampung dukuh. Hanya saja di sini tuh pernah dijadikan tempat pengungsian Vietnam, sehingga beberapa masyarakat mengenalnya di sini tuh sebagai kampung Vietnam. Nah, itu terjadi tahun 80-an. Nah, terus setelah tahun 80-an itu, tahun 82 akhirnya pengungsi-pengungsi Vietnam yang berada di sini akhirnya dievakuasi di Pulau Bintan sana atau di Pulau Galang gitu ya. Ini seperti itu. Nah, terus setelah pengungsi-pengungsi Vietnam itu dipindahkan di sana, dievakuasi di sana, akhirnya di sini dijadikan tempat Sasana Tresna Wirda atau yang orang lebih mengenal tuh panti jompo. Jadi untuk penampungan nenek-nenek dan kakek-kakek ini seperti itu. Kenapa akhirnya tempat ini jadi seperti ini? Bangunan-bangunan banyak yang kosong, bukan saja kosong tapi juga banyak yang rusak ya. Banyak yang rusak, terbengkelai, dan terkesan seram gitu tentunya. Itu awalnya ketika terjadi banjir. Banjir pertama itu adalah tahun 2002. Setelah tahun 2002 akhirnya banjir lebih besar lagi itu sekitar tahun 2007. Setelah tahun 2007 itu banjirnya akhirnya sangat besar. Akhirnya diputuskan tempat sini bahwa adalah tidak layak untuk dihuni lagi. Dan penghuni-penghuni di sini yang kakek-kakek, nenek-nenek yang berada di sini dulu akhirnya dievakuasi di dua tempat, satu di Cipayung, satunya lagi di daerah Jakarta Selatan, Radio Dalam. Jadi begitu. Banyak sih ya orang bicara di sini bilangnya kesan mistisnya tuh sangat kuat, terus kesan angker.
atau orang lebih mengenalnya tuh beberapa orang tuh takut ya masuk ke sini. Itu ada benarnya. Karena memang orang sering menyebutnya makhluk astral ya. Itu mereka tuh sangat betah berada di sini. Karena apa? Selain tempatnya sini tuh teduh, terus terutama lembab ya, apalagi banyak bangunan-bangunan kosong yang tidak berpenghuni, semacam di kiri kanan situ belakang saya juga sudah pada rusak, hingga akhirnya tuh mereka tuh betah. Pada dasarnya tuh orang bilang yang makhluk astral itu sebenarnya itu bukan asli penduduk sini, dia itu adalah orang luar istilah kata. Nah, kenapa ketika akhirnya tuh mereka berada di sini hingga mereka tuh merasa betah, merasa mereka di sini adalah habitatnya yang paling nyaman, hingga mereka tuh beranak pinak. Jadi sehingga akhirnya menimbulkan kesan seram, kesan mistik. Jadi bagi mereka-mereka yang belum tahu itu, bahkan orang luar yang penjual gitu ya, yang mereka tidak tahu, dikiranya tuh sini tuh komplek masih ramai, masih banyak orang, masih bangunan bagus-bagus. Begitu mereka tuh masuk, ternyata di sini tuh banyak bangunan kosong. Sehingga tuh pedagang yang mereka belum pernah ke sini akhirnya tuh takut. Akhirnya menjadi cerita lah di luar-luar sana. Begitu juga Gojek yang pernah mengantar sini, mereka sampai bertanya, ini beneran tempatnya, alamat sini mbak, gitu kan ya. Ya memang benar, ada sih penduduk sini tuh ada gitu. Itu juga atas referensi saya ya, mereka yang berada tinggal di sini itu. Hanya saja saya kasih izin mereka tinggal di sini itu yang masih berhubungan dengan orang atau saudaranya yang pernah kerja di sini. Jadi begitu, jadi tidak sembarangan juga orang masuk sini gitu. Ini seperti itu. Dan itu pun juga kita harus tahu ya, apa benar saudaranya. Begitu juga identitasnya tuh harus jelas gitu. Jadi seperti itu. Bahkan kadang diantar sama saudaranya gitu. Ini seperti itu. Ada sih orang yang tanya, kenapa Pak di sini tuh kok kakaknya tuh 13? Padahal 13 itu angka yang kebetulan. Angka-angka yang mitosnya tuh angka keramat begitu ya. Tapi bagi saya itu tidak masalah. Ya memang faktanya memang di sini tuh penduduknya itu kakaknya itu hanya 13. Jadi seperti itu. Terus kita bicara masalah tempat ini lagi ya. Tempat ini akhirnya itu menjadi seperti ini karena memang belum difungsikan kembali, sehingga makin lama makin terbengkelai. Terus kembali lagi ke masalah mistis itu, akhirnya tuh banyak timbul-timbul apa ya, bahkan yang ditinggal di sini pun juga tuh juga merasa terganggu atau bagaimana. Tapi kalau saya ya maaf, bukannya kita meremehkan, tapi apapun alasannya kita tuh makhluk yang lebih mulia daripada mereka. Jadi kita juga merasa itu sudah biasa saja gitu. Jadi seperti itu. Kita sudah boleh dibilang itu sudah biasa lah. Bukan berarti berinteraksi, kita melihat gitu kan ya. Melihat gitu, ini seperti itu. Tempatnya di mana saja, ya hampir semua tempat bangunan sini tuh mereka ada. Bahkan satu masing-masing tempat itu sudah dikuasain sama jenis-jenisnya gitu kan ya. Seandainya maaf, kalau sebelah sini tuh genderuwo gitu kan ya. Terus kalau sebelah sana tuh banyak anak-anak kecil yang orang bilangnya tuyul gitu ya. Ini seperti itu. Belum lagi daerah sekitar sebelah sana, apalagi sebelah sana, bahkan orang yang tempat di sini pun juga mereka tuh juga takut, bukan saja enggan tapi takut itu tuh ke sana. Ini seperti itu. Jadi begini, kalau memang pengen lebih banyak tahu lagi, kalian boleh kok explore gitu kan ya. Artinya tuh untuk ke bangunan-bangunan masing-masing membuktikan gitu, istilah kata seperti itu, ya silahkan saja gitu. Hanya saja harus ada yang bisa menetralisir barangkali artinya tuh ada gangguan atau apa. Ini seperti itu. Jadi begitu, intinya bahwa di sini bukan kampung Vietnam, ini kampung Dukuh. Hanya orang lebih mengenalnya memang kampung Vietnam, kampung mati Vietnam, karena pernah dihuni oleh orang Vietnam, pengungsian Vietnam tepat. Terus kenapa tempat ini jadi begini? Yaitu awalnya terjadi banjir hingga akhirnya tuh terbengkelai dan tidak layak huni, sehingga banyak bangunan roboh, rusak dan segala macam.
menjadikan tempat ini terlihat seram, terlihat sisi mistisnya ada gitu, istilah kata seperti itu. Jadi begitu kira-kira Mas, kalau seandainya Mas semuanya tuh mau apa itu yang mau explore atau gimana, ya oke saya izinkan, cuman ya sama-sama ikut menjaga. Ini seperti itu aja. Hai teman-teman, balik lagi bersama kita Kucing Hitam. Sekarang kita sedang berada di Kampung Mati Vietnam ya. Ini kita di depan gerbangnya. Sekarang kalau misalkan ini nih, kalau menurut artikel-artikel yang kita baca itu di sini tuh kampung yang sudah lama tak berpenghuni. Dia itu meskipun kalau sekarang ya, kalau meskipun berpenghuni mungkin tadi hanya 13 kartu keluarga ya. Ini dulunya ini tuh bisa jadi tempat ini dulu sebuah tempat pengungsian warga Vietnam tahun 80 tahun 80-an itu sampai 81 atau 80 pas itu dia tahun 1977 terus dipindahkan itu tahun 1980-an itu dipindahkannya. Dan di sini juga sempat pernah ada panti jompo ya. Iya, pernah ada. Pernah panti jompo itu menurut yang kita dapat sama dari warga narasumber itu katanya tahun 80-an itu bersama dengan panti jompo, tapi saat warga Vietnam itu dipindahkan, panti jompo ini tetap berjalan di sini, tetap lanjut sampai tahun 2002 ada banjir. Karena ada banjir jadi diungsikan dan hingga sekarang ya jadi seperti ini, sepi. Itu soalnya dulu itu banjir besar. Dia banjir besarnya itu sampai kurang lebih 2 meter. Tinggi banget ya? Kurang lebih 2 meter atau lebih, saya kurang tahu ya. Tapi kalau misalkan kayak itu bisa mungkin sampai ke atap-atap rumah kali itu. Iya itu mah. 2 meter lebih itu, mungkin sampai ke atap-atap rumah. Dan di sini konon katanya itu sebelum kejadian itu, konon katanya ya, itu dulu ada kayak sosok apa ya, buaya itu ada di pinggir kali. Dia itu suka munculin kalau misalkan kayak ada mau kejadian banjir besar, dia muncul tuh kalau mau ada kejadian banjir besar, ada nongol dia di pinggiran sungai ini nih, pas di portal ini. Kanan kiri apa gimana tuh? Di daerah, pokoknya di banter-banter kali ini nih, dia nongol aja di sungai-sungai ini. Dan nongol di situ, konon katanya. Kalau menurut dari artikel yang kita baca sih begitu ya. Iya sih. Terus ada juga yang warga yang bilang katanya di sini tuh kayak ada suara. Itu pernah ada suara kayak apa ya, hentakan kaki yang keras terus sambil nggeret rantai. Jadi tuh hentakan kenceng, pak dia sampai ada suara rantai. Nah, dan itu juga di sini sih katanya konon ada kayak tempat, ada salah satu tempat pembantaian mungkin. Pembantaian. Mungkin kalau kita mau tahu lebih lanjutnya lagi, kita cek sendiri mungkin ya. Siapa tahu kita ketemu ya kan. Korban-korban atau apa dari yang pernah ada di sini semuanya. Yuk, sekarang kita lanjut ke dalam.
ini kita posisi pas di tengah-tengah di dalam lah, di dalam kampung Vietnam ini. Di sini banyak sih, udah banyak bangunan yang udah bener-bener Rusak. terbengkalai, rusak, udah Kayak ini nih. dipenuhi rumput-rumputan kayak gini nih, pohon-pohon Juga semua kebanyakan sudah hancur semua sih begini di sini. Tapi gue sebenarnya di sini tuh kayak ngerasa apa ya, di sini ya, dari pas pertama gue mau ngapain sini tuh kayak ada energi sih dari sono, kayaknya lumayan lah. keras kayaknya ya. Iya, kayaknya lumayan energi dari sono, bikin penasaran sih Iya sih. ya. Oh, mungkin kita bisa kali lanjut ke sana ya untuk cek sono ada apa sih sono. Yuk lanjut. Ini gimana lewatnya ini? Cen, mana tuh? Ini nih. Sini. Ini. Udah dulu Lang. Ini ada batu nih. Udah. Ini. Aduh dah, telanjur. Maju Cen. Sini gue dulu nih lah. Ya. Beberapa ya. Gimana? Apa yang lihat? Apa tuh? Kayak apa sih? Itu bingung sih. Kayaknya tinggi, gede. Di sini tinggi gede ya. Apa tuh kira-kira tuh sosok tuh? Segini loh kayaknya. Ini udah bener-bener Hancur. lumpur ya, Ini lumpur ya. ada nih. Isinya tuh lumpur-lumpur aja. Kamar mandi nih. Udah bener-bener lumpur. Udah parah banget nih. Kayaknya tuh ada nih. Ini segini ketemu banget kayaknya. Rame ini. Hah? Rame sih ini. Iya. Tapi yang gimana? Kayak gimana? Kayak ngap, Dari ngap yang lu semuanya. lihat, Kayak ngap. ada, iya. Sana juga ada no. Sini ada. Sini pohon ini. Iya ada nih. Apa tuh kira-kira tuh? Kayak genderuwo kayaknya sini. Genderuwo. Iya. Di sini kayak. Kumpul semua ya? Iya kan sini juga pada ngumpul nih sama di depan. Sini oh yang tadi pohon di depan sana ya? Itu ada tuh. Sini. Kok kayak agak ngap ya? Iya. Iya kan? Rame ini artinya. Kuat sih sini. Lumayan lah di sini Lumayan, tuh. lumayan. Lumayan kuat di sini. Di sini tuh kalau dibilang ya ada yang tadi disebutin sama Ojan di sana, Genderuwo. Dan Terus ke di depan. depan sana tuh ada tuh Genderuwo juga tuh. Dia Ini kayak sarangnya kali ya? Sarangnya kali ya? sarangnya mungkin Bisa bisa jadi sih. jadi di sini sarangnya. Terus sama kayak gue ketingit ya, yang kata ada kan ngomong yang dari kita baca aja artikel itu Iya. kan ada kayak buaya putih tuh gede ya? ya, buaya putih gede itu yang kalau misalkan banjir itu nongol, banjir besar itu dia pasti mau nongol tuh. Itu kalau yang gue lihat ya, kalau gue lihat sih kayak nggak ada di sini. Kayaknya nggak di Tapi sini deh. Kayaknya dia nggak di sini deh. nggak di sini. Tapi kalau dibilang itu benar atau enggak, Kita nggak tahu juga. bisa itu pun ada, bisa enggak. Nggak ada. Tapi kalau yang dilihat sih sebenarnya kayak pernah gua kayak ngerasa, bentar ya,
dulu ada di samping kali sini nih. Di sini kan ada kali nih yang lurusan tadi situ. Iya. Situ kali situ, di situ dulu tuh ada itunya tuh. Tempatnya yang apa namanya? Buaya itu dulu di situ dulu. Itu dia. Di situ dulu. Dulu nih. Pas di sini nih, kali sini nih, pinggiran kali sini nih. Itu dulu dia di situ. Diem di situ. Di situ. Gimana? Tapi kalau sekarang nggak tahu ya. Nggak ada. Nggak ada. Iya, Kayak nggak ada, iya. Dia Kayak nggak ada. hilang ya? Tapi bukan bener kayak nggak ada ya. Tapi emang bener-bener nggak ada. Nggak tahu kemana. Itu dulu kalau dibilang dulu pun itu bener ada. Kalau gue kayak lihat tuh bener ada di sini, dia posisinya di sini. Yang Gede pas lagi kali itu kan, yang kali itu dia emang di situ tuh, dekat kali situ. Di dekat di situ dia, dekat kali itu. Dia itu wujudnya kalau dibilang buaya, tapi kadang dia itu ngerubah wujudnya dia itu jadi nenek-nenek. Bener, itu yang menurut warga, pernyataan warga itu bener. Dia berubah kadang jadi nenek-nenek. Tapi kalau banjir besar itu dia jadi buaya. Dan di sini nggak taunya di sini itu kita ini ibarat apa ya? Di lokasinya ini udah masuk kayak lokasinya dalam penguasaan ini Gundurwo. Gundurwo semua kayaknya. Gundurwo semua di sini. Soalnya jujur ya, yang dirasain tuh di sini, yang dilihat itu ada beberapa, bukan satu ya, bukan satu atau dua, beberapa, lebih dari itu, lebih dari dua ada Gundurwo di sini. Karena apa ya, kalau gue lihat ya, ini tuh daerahnya dia ya Jan ya, ini daerahnya mereka, ini tempat tinggal mereka di sini. Sini bener-bener sih lumayan sih kita ngerasain. Karena emang udah dia udah ada power ya di sini ya. Karena kalau dibilang kayak nguasain sih dari sini di lokasi ini ya. Dia nguasain di sini nih. Ini yang kuat powernya di lokasi ini dia. Iya, Gundurwonya itu. Gundurwo ini di lokasi ini. Atau kita mau agak geser lagi? Boleh tuh, ya. Boleh ya. Dulu ngapain tuh? Oh, musola. Hah? Musola. Baitul Rahim ya. Ini di sini, wih, rame ya. Rame. Ada beberapa sih sebenarnya pas dari kita keluar ya Jan ya. Dia itu udah ada nyambut. Kayak disambut, dia ngintip-ngintip nih di sini nih. Ternyata tadi pas gua lihat ini musola nih. Musola ini. Ini musola. Ini ternyata ini musola. Tapi udah nggak ini ya? Apa? Udah nggak bisa pakai lagi, udah begini. Iya udah nggak bisa. Udah bener-bener hancur sih. Soalnya atap aja dia udah nggak ada ini. Ini mungkin tempat imam dulu di sini nih. Ini imamnya di sini. Ini kacau sih sini. Udah. So tadi kita nggak tahu kenapa ya kayak kepanggil. Tadi pas lagi di dalam kan lagi ngomongin perihal itu kan. Kita mau keluar, tadi niatnya mau keluar, kita keluar, pas kita kesini, bukan kita kesini ya, pas kita baru keluar itu kayak dilihat dia ada yang ngintip. Sini, kayak set gitu dia. Iya, tapi kalau kita deketin, Nggak ada. kayak dia malah ngindar. Malah kabur, kenapa ya? Dia ini makhluk banyak sini sih. Sini. Lumayan ya. Lumayan ini. Ini baru satu tempat. Dua ini ya, tempat kedua ya. Duanya udah begini ya. Boleh lah di sini. Ini baru dua di sini. Kita kayaknya sih bisa lah. Lanjut, dia cuma ngintip-ngintip aja sih tadi. Ternyata iya. Dari tadi tuh kayaknya ngintip-ngintip aja. Taunya kayak orang kepo. Kita begini kan namanya kita pendatang sini kan, kita ngedatang sini. Dia kayak ngelihat karena kita tadi pas ini masih wilayahnya yang Gundurwo itu. Ini masih wilayahnya kalau dibilang. Ini masih wilayah kuasaan dia yang Gundurwo itu.
Oh, mungkin ini anak buahnya mungkin. Sejak. Kayak merhatiin. Kalau Gundurwonya sih pohon asem dia paling banyak ya. Pasti pohon asem ini nih. Ini Nah nih. ini nih. Ini yang gue bilang Ini ada salah banyak satu nih. tempatnya nih. Di sini Gundurwonya. Bener. Pada ini semua ngebulutin kayaknya. Ngebul ya. Ngebulet di sini ya. Hmm. Ini Gundurwo nih. Ini pohon apa sih? Pohon asem ya? Apa pohon apa? Asem kayaknya ini. Asem Pohon ya? ini. Kayaknya pohon asem sih ini. Tapi kadang ada pohonnya jadi gini. Jadi ya nggak ada daun-daunnya ya, hanya ranting-rantingnya aja. Ini Gundurwonya posisinya di situ. Kalau Gundurwonya ada beberapa, makanya gue bilang, "Wih, boleh nih di sini nih, kuat." Ah. Sekarang kita lanjut ya. Keluar. Wih. Nah, nih guys, kalau mungkin ada yang bisa lihat di sini nih kumpul nih lagi nih. Ada lagi nih, berarti kita ada Kumpul lagi banyak nih. berarti ya? Dia kumpul di sini nih. Dia kumpul pas di sini nih. Sini. Ini Gundurwonya di sini. Ini kumpul di dia nih. Di sini nih. Kalau mungkin teman-teman ada yang bisa melihat, dia posisinya pas di sini aja nih ya. Iya sini. Dia pada Dia kayak kumpul di ngebul- sini. ngebulutin di sini. Dari tadi loh, kita kayak bener-bener diperhatiin banget. Pada kepo mereka. Kita gerak kemana itu bener-bener diperhatiin banget. Dari awal kita masuk ke rumah ini, kita keluar, Ke musola. terus kita masuk ke musola. Kita pun masuk ke musola karena ngerasa diliatin ya. Diliatin. Nah taunya pas tadi baru mau keluar itu, mereka kumpul lagi Di di sini sini. semua. Di sini nih. Gila. Ini yang gue bilang maksudnya Gundurwonya ini udah Satu, hitungan 1 2 Lebih, Gundurwonya. Lebih Banyak. dari 1 atau 2, itu lebih di atas 2 jumlahnya. Mungkin kalau bisa dibilang di sini tuh posisinya kayak yang lu bilang itu Jan. Hmm. Di lokasi ini ya bisa dihitung itu di sini di lokasi ini 5 atau 6 mungkin ya. Bisa jadi. Bahkan lebih ya? Bahkan mungkin bisa lebih. Saya kayak kalau kelihatan sih kayak segitu dia. Iya. Kalau yang kita tangkap ya, yang kita lihat itu kayaknya sih segitu dia. Segitu. Mau lanjut lagi? Ayo. Udah ini cuma ini doang sih. Lanjut ya. Oke. Siapa tahu dapat lagi yang lain. Yang lebih. Terus, os. Iya, situ aja jalan. Ini sih, ini kosong. Mana? Nih, tadi kita niatnya mau maju ke depan kan, Sini kayak ada yang manggil ya? ada yang manggil. Nah, di Sini sini nih. pas kita lihat nggak tahu aja di sini nih. Poci. Ini pocong pas posisinya di sini. Pas di sini nih. Sini. Dia berdiri di sini nih nggak taunya nih. Pas kita lewat tadi dia kayak nungguin ya, Nungguin kita dia. nungguin kita. Ngitin di sini. Diem di sini aja nih dia nih. Ini kita maju, dia kabur nih, maju. Kenapa ya? Iya, kita deketin dia malah Mundur. mundur. Kacau nih.
Makanya kita posisinya di sini. Sengaja. Iya, sengaja. Ini kalau kita maju, dia Dia mundur. Tahu? Kayak nahan. Tapi kita deketin dia malah kabur. Kabur. Kita mundur, dia maju. Iya. Mungkin kita bisa ini aja ya. Cuma dia doang sih nih. Iya. Di sini nih. Mungkin kita ke Sangat ke ujung. tujuan kita aja ya. Yang awal ya. Ini bener-bener banyak banget yang udah hancur. Hancur. Ini di sini kita lihat lagi sosok. Kalau di sini apa ya? Kalau di sini pas nih, sebenarnya kalau dibilang sosok dari tadi kita di sini jalan ini, Daripada niatin panjang ya? jalur ini nih. Ini tuh kayak orang-orang Vietnam. Dia Mungkin kayak korban-korban ya. Iya. Si gerombolan itu dia kayak merhatiin. Dia itu apa ya? Kalau dilihat dari penampilan ya, itu dia pakaiannya itu baju putih gitu. Terus Pendek sih kalau masalah kayak lengan itu, baju apa ya, putih pingsi atau apa itu, kayak gitu dia ituan bajunya. Di sini rame sih, rame bukan satu Pada saat kayak bukan gini ini semua nih. rame di sini. Sini tuh rame, bener-bener rame. Banget. Iya. Terus sama kayak ada makhluk, tapi di sini tuh apa ya? Dilihatnya tuh kayak pas di sini, Sini nih. itu posisinya tuh kayak, tapi dilihat itu kayak samar-samar. Apa bentuknya ini? Kuntilanak kayaknya nih. Oh, udah tak. Wih, Ada lagi nih. saya dilihat ke atas kameramen. Ternyata ada lagi di sini. Ini kuntilanak di sini. Kuntilanak pas di sini. Sebenarnya ini kita udah mau nyampe. Kita ada Panggilan lagi di sini. letak tujuan. Cuma kayak bener-bener yang gue bilang kayak tadi. Pas kayak kita jalan tuh, kayak bener-bener disambut. Dia pada kayak ngumpul. Ada yang satu persatu nongolin dirinya. Kayak tadi pocong ya kan? Pocong. Sini orang Vietnam. Orang Vietnam sama ini Ini sini di atas. kuntilanak sama makhluk nggak jelas nih bentuknya apa yang di situ tadi tuh. Iya, apa itu ya? Yang di sini nih nggak tahu nih bentuknya, nggak jelas. Samar-samar kalau ini. Sama jujur ya Jan, lu ngerasain nggak kayak ada suara berisik, tapi itu suara berisik itu kayak dari sini nih, Rumah. bukan di rumah, di sini, Pohon pisang. pohon-pohon pisang sini. Iya. Ini berisik, rame. Ntar kali. Oh, ini ternyata di sini lu pernah dengar kalimat kayak ini, Apa tuh? pasar setan. Oh iya. Nah, ini Sini. ternyata di sini ada pasar setan. Pantesan gue bilang dari tadi kok kayak berisik ke apa ya? Ternyata di sini nih. Ini posisi sini nih. Ini pasar setan nih. Ini yang tadi gue bilang di sini pasar Setan. setan ya. Pas sebelahnya ini sebenarnya tempat yang pengen, gue penasaran sama tempat ini. Ini luas banget nih, Banget malah. banget nih. Sebelahnya nih. Ini dari posisi berdekatan ya. Ini pasar setan ini. Nah di sini gue penasaran sama rumah ini nih, ruangan ini nih, gedung ini luas nih. Kayak bisa kali ya kita masuk ke dalam gedung ya, lihat kayak apa sih di dalamnya ini. Yuk kameramen.
Wih, ini apa nih? Guci-guci zaman dulu ya? Kuno ini. Ini pakaian-pakaian bekas. Wih, ini 1, 2. Wih, kamar ini ya? Ini kayak kamar sih. Lebih tepatnya. Ini Ya, kamar mandi kayak sini. kamar ya? Ini mana yang kamar mandi? Ini kayaknya nih. Ini kamar mandi. Oh, bukan Jan. Dapur ini bisa mungkin dapur nih. Iya dapur. Ini letaknya dapur ini di sini. Ini dapur nih. Dapur. Ini dapur. Ada. Mungkin kita ke ruang-ruang kayak nggak apa bisa. ini? Bisa kayaknya. Bisa nggak sih? Pinggir. Lewat pinggir sini ya? Wih, Iya. susah. Nggak susah sih. Mungkin coba ya. Wih, pakaian siapa nih? Ada aja. Wih, kacau. Wih, awas, awas, awas. Sarang-sarang. Sarang laba-laba. Iya. Oh, Dasan ada di sini loh. Aneh emang. wih. Sarang laba-laba semua. Cuy. Baju gua full. Oh, kasur. Kasur gak tuh. Iya, di sini Masih yang gua. ada kasur. Duh. Ternyata bener kamar ya. Kamar ini. Kamar. Tadi tuh dapur tuh. Yang tadi kita masuk ke ruangan kedua ya itu ya. Iya juga kamar nih. Ruang pertama, ruang kedua, ini kamar. Kamar lagi nih. Ini apa nih? Gak tahu nih. Ini kamar nih. Ini kamar. Kamar semua sih Kamarnya ini. ada banyak ya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 belakang ini. Mungkin kamar mandi nih ya. Bisa jadi. Mungkin ya. Tapi bisa nggak dibuka nih? Mungkin ya. Kita buka nggak sih? Buka dulu nggak sih nih? Coba. Kita buka. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Dipaku, Kunci. dipaku. Paku deh. Udah mungkin kita ke ruang tengahnya aja ya. Kayak dari tadi gue merhatiin. Ada yang ini. Kalau yang gue lihat ya. Dari pas gue pertama masuk. Itu gue kayak ngelihat. Di sini aja nih ya. Iya. Kayak orang itu. Dia berpakaian. Apa ya? Lu tau gak sih kayak orang-orang yang wajahnya itu kalau dibilang dia pakai topeng, tapi bukan topeng, Buka beda. bukan topeng ya. Ini kalau makanya gue bilang, lihat kok kayak topeng, kayak dia pakai topeng, tapi gue perhatiin itu, gue lihat, kok bukan topeng. Nggak taunya itu pas gue perhatiin jelas itu wajah asli, tapi kayak kita diwarnai gitu. Jadi kalau kita lihat tuh kayak topeng, padahal bukan. Muka asli itu. Muka aslinya mereka. Dan itu pakaiannya dia ya, warna muka dan bajunya itu satu warna. Sama semua berarti. Iya, jadi banyak warna yang kau bilang, kayak bukan dia misalnya satu warna, misalnya merah semua, enggak, dia itu berbagai warna. Dia pakai berbagai warna ya. Tapi gue penasaran nih, kenapa kok bisa ada wujud kayak gitu? Iya. Coba bentar ya. Oh, ternyata di sini dulu itu sempet pernah dijadiin tempat teater di sini. Dan ternyata makhluk-makhluk itu dia adalah pemain dalam teater itu. Mainnya pantas gitu ya. Pantes ya kan? Makanya gue bilang kan dari tadi kan, ini kayak apa? Gue perhatiin, kok dia mukanya maksudnya tuh lain dari yang lain. Beda. Dia tuh iya. Udah sendiri Dia mukanya itu kayak coret-coretan gitu, berwarna, bajunya ini. Nah, ada yang satu nih yang menarik. Ada yang gue perhatiin itu, dia itu berpakaian kuning, berwajah kuning. Ya, dia itu berpakaian kuning, berwajah kuning, dan dia itu ternyata adalah salah satu korban saat
teater itu berjalan. Kenapa tuh dia? Ternyata dia itu saat sedang pementasan itu kan, Iya. saat pementasan itu lagi terjadi, dia itu jatuh dari panggung. Dia jatuh dari panggung. Di sini tuh dulu ada kayak pementasan, dulu di sini ada pementasan. Dia itu jatuh dari panggung itu dan meninggal langsung di tempat. Meninggal, berarti tinggi tuh ya? Kalau dibilang tinggi nggak terlalu tinggi, makanya itu yang gue bingung. Pas tadi gue perhatiin tuh tinggi nggak? Kalau dibilang nggak tinggi ya, mungkin tingginya segini mungkin ya, segini atau segini. Kalau dibilang tinggi nggak tinggi dia. Panggungnya ya, itu nggak tinggi. Tapi makanya gue bingung kok dia bisa sampai jatuh. Nah di situ gue cari tahu kan, di situ tuh ternyata usut punya usut, sebelum teater itu dimulai, mereka itu orang-orang itu ya, dia kayak ngadain suatu ritual. Gua nggak tahu, mungkin sekarang lu logis nggak sih, lu jatuh dari panggung yang tingginya nggak seberapa, Cuma meninggal, Nggak dan logis. korbannya kalau gue bilang nggak tahu ya, mungkin dia ada penyakit lain atau apa, tapi enggak sih kalau tapi dia tuh jatuh dari panggung, pas jatuh lagi dia pementasan itu, dia jatuh dari panggung, tas meninggal langsung di tempat. Nggak logis itu. Nggak logis kan? Nggak. Dan itu ternyata sebelum teater itu ada ritual dia. Pantesan. Ada ritual-ritual yang mereka lakukan. Jadi setiap ternyata itu setiap dia mau pementasan, Iya. dia itu mau ngelakuin sebuah ritual. Gua nggak tahu itu ritual apa, tapi yang jelas sosok yang kuning ini ya, itu perempuan sosoknya dia perempuan, berbaju kuning, berwajah kuning. Dia salah satu korban dari teater itu, dia salah satu pemain dari teater itu, dan korban dari teater itu. Mungkin yang udah kita temui di sini udah cukup kali ya. Cukup Kayaknya mungkin kita bisa sih ke tempat-tempat yang lainnya, karena yang udah kita temuin udah cukup kayaknya di sini, bener-bener cukup ya. Mungkin kita bisa yuk ke tempat yang selanjutnya, yuk. Let's go. Gue kayak ngerasa, lu ngelihat gak, Jan? Kenapa? Yang gue rasain Di sini ya? ngeliat. Nah di sini nih, kayak di sini pas di belakang rumah ini posisinya ya, Iya. pas di belakang rumah ini itu kayak apa tuh tadi, kayak ada yang nimpuk. Ya apaan tuh ya? Dengar gak lu tadi? Dengar. Ternyata usut punya usut, lu inget gak yang tadi kita lihat di depan tuh, yang kuntilanak, ternyata yang kata di atas pohon. Iya. Ternyata kuntilanak itu pun dari sini sebenarnya. Dari sini kayak ada tempat. Coba beda ya, bukan yang gue bilang pasar setan sih. Ini di luar dia. Di luar, pas di belakang gedung ini, di sini ada lahan nih. Dia di sini. Sosok kuntilanak beberapa. Ternyata dia di sini dahulunya ya. Ini kenapa tuh? Ternyata dia itu korban pemerkosaan. Dan maaf ya, korbannya itu bukan satu ataupun dua,
Berarti banyak ya? lebih dari itu. Dan beberapa ada yang saat itu dia bunuh diri, saat dia terkena kejadian itu, pemerkosaan itu, ada yang bunuh diri, wanita-wanita itu, dan ada juga yang dia depresi, dan gua nggak tahu sih kelanjutannya, mungkin ya setelah itu pastilah ada yang begitu. Tapi yang ada yang depresi, ada juga yang langsung kayak dia bunuh diri. Waduh. Nah sekarang mereka ya kumpulnya di situ, Sini berarti ya? ini lokasi kejadiannya di sini, pas di sini yang gue lihat. Gue nggak paham sih, gila. Maksud gue gini, pemerkosaan bisa sebanyak itu loh korbannya loh, Iya, kenapa ya? di satu tempat, dan tempat itu selalu tempat itu ya, selalu tempat itu. Ini gue bukan ngomongin yang real baru ya, hal yang dulu itu terjadi di situ. Ternyata ya salah satu kuntilanak yang tadi kita itu, nah dia ada di Dari situ. sini dia. Dia dari sini, mungkin karena ngeliat kita hadir kan, iseng dia nunjukin dirinya dia. Dia ada tadi di atas pohon satu tuh, kuntilanak tuh. Itu salah satu korban juga, yang korban yang gue bilang. Mungkin udah ya di sini ya, atau kita ke lokasi selanjutnya? Lokasi selanjutnya ya. Oke. Yuk teman-teman, yuk. Wih, gila, jalanannya berlumpur, Blok. bener-bener lumpur parah. Oh, hati-hati jalanannya. Soalnya begini banget. Wih, gila. Berhenti. Ini di sini nih. Ada kayaknya. Iya. Bukan di sini. Lihat di sini apa, Jen? Eh, Oh, sos. Wih. banyak, Hati-hati. ini banyak kot berarti ya? Iya, banyak gut. Kan gut sini gak tahu apa sih. Nih guys ya. Gua kayak ngelihat, kalau lu inget itu di awal yang gue bilang ada cerita masyarakat, yang cerita masyarakat itu dia bilang ada sebuah apa sih itu namanya, kayak sebuah apa ya dibilang ya. Dia kayak yang tadi gue bilang itu, yang dari artikel yang kita dapat ya, yang manusia, masih ingat ya lo, yang manusia, bukan manusia ya, yang dia kalimatnya ada suara hentakan keras Yang seperti rantai. menggeret rantai. Iya. Nah ternyata dia itu posisinya, ini kan gardu nih,
Ini gardu. Ini gardu ini di belakang situ ada mungkin 3 rumah ya, 3 rumah dari gardu itu ya. Itu di situ ternyata dulu itu ada jadi sosok ini sebenarnya yang dia bilang geret rantai itu dia kayak bukan korban ya, tahanan. Kalau gue lihat ya, kayak gue lihat itu dia kayak tahanan pakaiannya itu putih-putih. Dia itu bener megang rantai. Dia megang rantai itu tangannya kayak gini nih. Lu tau nggak kalau orang yang dipancung? Iya tau Dia kan pasti pakai kayu tuh. Iya. Kayu gini kan, dia nyatu sama ini leher nih. Iya. Nyatu sama leher. Terus nah ini rantai nih. Ini rantainya tuh geret dia di bawah. Dia geret di lantai. Rantainya tuh geret di lantai. Dia itu di posisinya dia ya. Itu dia kayak muter-muter aja di situ. Keliling bolak-balik di situ. Tapi yang tadi gue bilang korban pancung itu berarti ya tanpa kepala, dan dia bolak-balik di situ bukan karena bukan kenapa ya. Dia itu kayak nyari kepalanya. Aneh banget ya. Iya, makanya dia bolak-balik di situ. Dan dia ini ternyata tahanan. Dia tahanan. Dia itu tahanan. Dia memakai tahun-tahun dulu ini kayaknya nih. Dulu banget tuh dia itu pakaiannya itu putih. Baju putih tahanan. Baju tahanan putih. Itu kan lu kayak yang pendek-pendek itu, pendek-pendek. Kalau sekarang kan oranye ya mungkin ya. Oranye dulu itu dulu gua nggak tahu ini tahanan apa ya. Tapi putih dia bajunya. Tapi itu kayak tahanan, dan sebenarnya kalau dibilang bukan satu sih, tapi yang kuat dan yang kepalanya megang rantai itu yang pocong. Megang rantai dan palanya dipenggal itu cuma dia. Dan ternyata di situ dulu itu tempat itu 3 rumah setelah gardu ini. Ternyata posisinya dia yang makhluk yang tadi di rantai itu, ternyata di situ itu tempat tahanan. Beberapa tahanan ada di situ, kayak mungkin tempat ini kali ya, kurungannya di situ ya. Iya. Ada beberapa di situ juga, dan di situ juga ternyata ada yang kayak lu tahu yang tadi gue bilang sempat depresi itu. Dia nggak tahu pernah juga di situ. Ya, mungkin dia depresi kan, kehilangan akal sadar, dipasung di sana juga. Ada beberapa juga sih dipasung di sana. Ada juga yang satu itu dia dipancung. Di situ. Kalau dibilang banyak sih itu sih. Ada beberapa. Cuma yang kuat, yang maksudnya benar-benar nunjukin dirinya itu dia emang itu yang kayak warga lihat kan. Dari cerita-cerita warga yang dilihat itu, yang nunjukin dirinya kalau dengar suara kayak rantai, kayak suara hentakan keras, geser rantai, itu dia. Mungkin kita bisa kali ya ke sana ya. Kayak sono lebih kuat sih ya. Iya. Sono ya. Sana Jan. Boleh. Yuk sana yuk. Sini makin jadi sih, gila. Iya. Di sini sebenarnya dari pas tadi kita jalan ya,
kayak dilarang sebenarnya ke sana. Dilarang, kayak ada nenek-nenek bongkok ngelarang kita buat ke sana. Gua nggak tahu kenapa, tapi gue malah makin penasaran sih. Apa mungkin kita lanjut ke sana ya? Coba yuk. Awas, hati-hati. Apaan? Bambu. Sini. Gila. Ini udah pohon semua ya. Iya, Pak. Hancur-hancur semua. Parah ini. Nggak bisa sih kita ke sana. Bisa. Sini aja sini. Gini. Sebenarnya ada yang gue pengen ceritain di sini. Ini bener-bener hancur sih ya. Wih, Jan, nah Jan. Gue tahu lah. Pusing gila. Kenapa? Ya. Pusing banget loh. Tuh mungkin tuh ini kali ya. Saking kuatnya energi mereka kali ya. Iya kali. Soalnya kita tadi pas kesini sih, jujur ya, pas kita kesini itu kita kayak dilarang sama satu sosok. Itu nenek-nenek, sosoknya nenek-nenek ya, dan dia bongkok, nenek-neneknya. Itu kita dilarang untuk datang ke sini, nggak tahu kenapa. Itu kita dari awal tuh di situ tuh dilarang jalan-jalan tuh ke sini, untuk ke sini ya. Itu kita dilarang, nggak tahu kenapa. Ini kalau gua lihat di sini, sama lu inget nggak kalimat pas pertama gua di portal, gua ada yang bilang tempat pembantaian. Tempat pembantaian. Mungkin kalau dibilang tempat pembantaian, yang di rumah tahanan itu bisa jadi tempat pembantaian. Salah satu. Tapi di sini ternyata ada kasus juga. Di sini letaknya ya. Ini kayak ada kasus. Dia kasusnya itu bukan bukan kasus. Dia kasus pembunuhan. Tapi pembunuhnya ini ibu-ibu dan ternyata ini ibunya sendiri. Dia jadi kayak keluarga. Ini korbannya itu anak-anaknya. Korbannya itu anak-anaknya. Ada 2 mungkin. 1 masih digendong. Iya. 1 digendong dan 1 mungkin masih kecil, dia masih kecil. Kecil ya? Masih kecil. Tapi udah bisa jalan dia. Itu dia korban dari ibunya. Nah, ibunya ada nih. Ibunya ada. Ibunya ada di sini juga itu. Dia itu ibunya itu yang ngelakuin dia itu pembunuhan kedua anaknya. Nggak tahu kenapa ya, kayak kalau dibilang seko ya. Gila ini ya, kalau gue bilang. Gila. Dia ngebunuh anaknya sendiri, dua-duanya. Dan setelah dia ngelakuin pembunuhan itu, dia bunuh diri. Dan kalau yang dilihat, dia itu kayak ibu-ibunya itu masih lagi gendong anaknya, dan gendong anaknya, dan 1 anaknya itu yang masih ini. Ini tuh
Apa tadi yang lu rasain? Kayak mual banget sih gua. Mual banget ya? Wah, Oh mungkin kayak sih energi berbenturan ya. kayaknya gitu sih. Kuat banget sih ini. Bener-bener ngebentur dia. Kayak ada posisi yang bener-bener kuat, tapi bukan di sini ya. Ada yang gue penasaran banget, dia bener-bener kuat energinya, powernya. Mungkin bisa dibilang kalau sama Gundurwo itu Kotan dia kan. kuatan dia. Soalnya tadi pas kita ke Gundurwo juga, ini kita masih biasa di Gundurwo. Andri masih biasa, masih bisa kesana kesini. Tapi pas kita di sini, udah mulai tuh, dia Iya mulai sih. mual. Tapi sebenarnya bukan pas di sini energi yang pas apa namanya energi yang bener-bener kencengnya ya. Tapi kayak ada di pas di belakang kameramen. Iya sih ini. Pas di belakang ruangan di sini, mungkin kita bisa kesana kali ya. Tik di sini. Ini di ruangan sini apa nih? Oh, hati-hati. Takut ada apa-apa. Wih. Kosong-kosong aja. Sini aja ya. Nah, guys. Nih, kalau tadi kan gue bilang kan ada tempat yang energinya kuat. Energinya kuat. Nah, sebenarnya itu di sini. Sebenarnya pas dari awal kita pas datang itu tadi yang masih inget yang gue bilang ada nenek-nenek. Iya. Di situ di saat situ ada nenek-nenek, sebenarnya itu dia kayak mungkin kalau dibilang petugas apa ya, dia benar-benar ngelarang kita, kan untuk ini, dan itu dia disuruh ternyata. Iya. Dia disuruh, dan sebenarnya dia disuruh sama makhluk yang powernya lebih besar. Dia ada di sini tadinya ada di sini. Sebelum kita ke sini dia ada di sini. Lebih tepatnya pas tadi tuh dia ada di sini kalau yang gue lihat ya. Tadi dia ada di sini. Di sini nih. Dia di sini. Itu dia di sini, duduk di sini. Itu kalau penampilannya ya, kalau kuntilanak merah itu kalau gue bilang sebenarnya bukan kuntilanak merah. Sebenarnya dia kayak apa ya? Putih, tapi darah semua. Oh, udah. Pakaiannya itu full darah semua. Darah. Terus sama di sininya tuh dia darah. Di mulutnya. Darah iya. Tuh kayak itu kan kalau orang kayak habis nyedot darah mungkin kayak vampir-vampir kalau lihat di film tuh yang doro-doro di sininya. Nah, itu dia. Di sini terus sama matanya dia itu merah. Merah. Gua nggak tahu kenapa, mungkin ya karena itu disebut dia apa namanya? Sampai merah. orang nyebutnya kuntilanak merah, sebenarnya tuh nggak merah. Dia itu putih. Tapi yang gue bilang tadi darah semua. Darah semua. Mungkin karena itu orang jadi manggilnya kuntilanak merah. Dan sama kalau yang gue lihat ya, letaknya mungkin di sini kali ya. Dari sini nih. Kayak ada. Jadi gini guys. Ternyata di sini ada juga kayak tempat orang-orang itu dari luar mungkin ya, mungkin dari luar kebanyakan datang ke sini itu kayak minta untuk penglaris. Dia minta kaya buat dagangan. Supaya cepet kaya, dia minta buat penglaris. Minta ke sini. Sama kuntilanak merah. Gawat gitu. Kacau. Datang ke sini, sajennya sih ngasih sajen di sini kayak ayam kayak gitu. Ayam sih lebih tepatnya ayam ya. Iya, Ngasih iya. sajen di sini tuh ayam. Kuntilanak merah itu datang ke sini. Dia minta kuntilanak merah itu minta sajen. Bro, yang gue bilang itu ya. Nggak tahu kenapa gue paling benci sama yang begini. Tahu benci banget gue sama kayak gini. Maksudnya ya Allah. Lu punya iman
lu punya Tuhan, lu tuh cuma tinggal yang lu lakuin tuh cuma lu taat, lu ibadah, lu taat, lu ibadah, lu usaha. Nggak ada kata nggak mungkin. Iya. Allah ngabulin apa yang lu mau. Kalau misalkan kayak misalkan kita ngerasa, wah kok kita nggak ini ya, maksudnya kok kita selalu minta, Allah kok nggak pernah mau ngasih, Allah nggak pernah mau ngasih. Mungkin di situ ada kayak kalau dibilang menguji kita dari perihal kesabaran, atau mungkin dari kitanya yang belum taat, Bisa jadi. ya kan? Iya. Sekarang kita begini, kitanya belum taat, ibadah masih mencelak-mencelok, minta aneh-aneh, minta cepet, maksudnya minta sama Allah, ya Allah, manusia banyak tuh kayak gitu kan, Iya. ya Allah ini minta cepet kaya gini-gini, pasti Allah jabah. Cuma ya kita lihat diri kita dulu, kitanya udah taat belum sama Allahnya, Benar. kan gitu. Hmm. Kita minta sama Allah, tapi kitanya sendirinya dalam perihal ibadah masih hancur-hancuran. Kadang di situ mungkin dia mau cari jalan instan yang begini nih, ini begini jalan instan nih, dari minta apa buat penglaris lah, inilah sama setan, sama jin, bangsa-bangsa mereka kayak gitu kan. Jadinya gimana? Musyrik nih mereka nih, hilang imannya mereka, Iya benar. ya kan? Hmm. Udah kalau dibilang ya Allahnya hilang, Allah tuh udah nggak ada bagi mereka mah. Dengan. Mungkin itu aja sih yang pesan yang mau gue seberapa pesan yang mau gue sampaikan. Udah cukup lah, lu buat apa lu begitu, udah cukup. Lu intinya tolong ya, buat apa lu kayak begini nih, apa namanya, pesugihan buat nyari penglaris kayak gini, ngasih sajen sama mereka. Udah cukup lah, cukup lu ibadah. Kita itu ibadah aja, ibadah, kerja, usaha, barengin, insya Allah pasti ada hasil, nggak mungkin nggak. Kalaupun kita misalkan nggak kaya, seenggaknya Cukup lah. kehidupan kita pasti cukup, Iya. pasti, nggak mungkin nggak. Yang penting balik lagi ke kitanya udah taat apa belum, ya kan? Hmm. Mungkin cuma itu aja yang gua sampein. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan gua minta ya, kalau misalkan mungkin dari kalian ada tempat-tempat yang horor lagi, angker, rekomendasikan, bisa mungkin komen di kolom komentar. Bisa komen di kolom komentar, kasih tahu kami minta, nanti bisa atur jadwalnya, ya kan? Iya. Kami bisa lihat dulu, kalau misalnya mungkin ada yang lebih enak, dia nggak bisa ngasih tahu lebih, maksudnya perizinan ke siapa, ini ke siapa, itu kan lebih gampang kita kan, jadinya nyarinya lebih gampang. Sama mungkin kalau misalkan kalau nggak kolom komentar, kalau nggak bisa lewat ke email kami. Itu aja kali ya. Iya. Mungkin kita berdua, saya Afi, Saya Andri. kami tim Kucing Hitam pamit undur diri.